Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ternyata berpikiran buruk itu beneran bisa bikin untung. Asal, ini dia, kita tahu caranya. Nah, kabar baiknya teman-teman, coba deh kamu relax dulu sambil senyum, dengerin aja apa yang saya omongin dari depan ini sampai nanti video ini habis. Kamu setuju nggak bahwa selama ini ternyata inilah yang bikin hidup kita jadi berantakan? Apa itu? Selama ini kita berpikiran buruk itu nggak boleh, dilarang. Padahal boleh, asal caranya benar. Nah, sekarang yuk kita bahas. Kita bahas supaya kamu sebagai sahabat saya bahagia dengan cara yang benar. Bukan sok-sokan berpikiran positif, tapi malah maaf, nasibnya lebih berantakan dari teman kita yang nggak positif-positif banget pikirannya. Penasaran? Yuk kita santai, kita bahas ini. Ini seru. Nah sekarang langsung aja nih, kenapa saya tiba-tiba membuat materi yang daging banget seperti di video ini? Jawabannya sederhana, saya capek. Teman-teman, jujur ya, saya capek banget. Capek kenapa mas? Apakah habis olahraga? Bukan. Habis jalan jauh? Bukan. Saya capek ngelihat orang-orang seperti kamu nih, yang udah jadi orang baik, menjadi orang yang lebih positif, nonton banyak konten positif, termasuk Pagar Kehidupan gitu ya. Tapi kok selalu dijahatin orang terus gitu loh. Sampai akhirnya jujur nih, jawab dalam hati aja ya. Kapan terakhir kali kamu ngerasa putus asa jadi orang baik dan memilih untuk jadi orang yang tidak baik lagi? Kalau kamu pernah di posisi itu, kita tos dulu ya. Kenapa? Karena saya pun pernah banget mengalami hal seperti itu. Akhirnya saya menemukan bahwa disinilah letak kesalahan saya. Di mana mas? Saya berpikir buruk itu salah. Ulangi bersama saya, buruk itu salah. Itu kan yang diajarin orang-orang di sekitar kita. Maaf, itulah yang jadi biang keroknya. Yang benar, dengerin saya, buruk itu tidak selamanya salah. Nah sekarang, saya langsung ingin menampar kamu, jadi mohon maaf nih kalau tamparan saya ini membuat kamu jadi berkaca-kaca pengen menangis, karena bisa jadi ini terlalu relate, bener banget, sama dengan hidup kamu. Gini loh, kamu punya handphone kan? Punya. Sekarang lihat handphone kamu deh, serius nih, lihat handphone kamu. Handphone yang kita miliki, handphone yang kamu pakai nih buat dengerin saya, atau mungkin nonton konten-konten YouTube gitu ya, itu canggih nggak? Jawab dulu deh. Canggih. Saya mau nanya, kenapa itu canggih? Canggih karena kamu selalu melakukan update berkala. Handphone kalau di-update terus mas, canggihnya permanen. Tapi pernah nggak kamu punya handphone nggak di-update lagi tuh operating systemnya, nggak di-update lagi tuh Androidnya, nggak di-update lagi tuh iPhone kamu kalau kamu iPhone? Pernah? Jadi lambat kan? Jadi nggak bagus kan? Jadi rentan kena segala sesuatu yang menyebabkan masalah, betul nggak? Nah ternyata itu sama seperti hidup kita. Dengerin saya baik-baik. Kita selama ini sadar nggak sih belum melakukan update data orang lain di otak kita. Saya ulangi lagi, coba kamu cermati dulu, resapi perkataan saya. Kamu sadar nggak nih sebagai sahabat saya, selama ini hingga detik ini bahkan, kita itu masih menggunakan data-data yang lama terhadap orang-orang yang kita kenal. Bener atau bener? Sekarang gak usah jauh-jauh deh. Ingat terakhir kali kapan kita dijahatin orang. Ingat terakhir kali kapan kamu dijahatin orang. Nah di saat itu, bener gak di saat itu kita dijahatin orang karena pada waktu itu kita pikir orang ini masih sama baiknya seperti orang ini yang kita kenal dulu. Ternyata apa? Dia udah gak baik lagi kayak dulu. Dan sebaliknya pernah gak sih kita berpikir ini orang kayaknya tuh dari raut mukanya ngeselin banget gitu loh. Ini orang ngeselin banget. Tapi begitu kita deket, kita kenal, ternyata dia orang paling baik. Ternyata dia orang yang paling ngertiin kita. Bahkan dia bisa jadi best friend kita, bahkan jadi pasangan kita, sampai akhirnya kita menikah.
Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ternyata teman-teman, dengerin baik-baik, isi kepala kita itu loh yang membuat masalah jadi kerap kali menyakitkan banget buat hidup kita. Saya ulangi, isi kepala kamu yang secara tidak sadar itu loh yang bikin masalah hidup kamu jadi menyakitkan banget. Kenapa? Kok bisa? Karena gini, orang selalu berubah. Yang tadinya baik bisa jadi buruk, dan yang tadinya buruk bisa menjadi baik. Dan kamu ingat pesan saya, dengerin baik-baik. Bukan berarti orang yang dulu baik, dia selamanya akan baik buat kita. Dan bukan berarti orang yang dulunya buruk sama kita perilakunya, selamanya pun akan buruk dengan kita. Sampai sini jelas gak? Jelas. Nah, sekarang apa kaitannya dengan berpikiran buruk? Kenapa Mas Aryan bilang tadi berpikiran buruk itu boleh? Berpikiran buruk itu boleh. Dengan syarat, kamu update dulu datanya. Lihat dulu. Maksud saya gini loh, kamu ketemu orang baik. Jangan langsung berpikir bahwa, oh dia ini cocok sama saya. Oh dia ini pasti baik terus sama saya mau minjemin dia duit deh. Atau saya mau memberikan dia segalanya deh, stop. Jangan lakukan itu. Berpikiranlah buruk dulu, dalam tanda kutip berpikiran buruknya ya. Berpikiran buruknya gimana? Ketika kamu mau mendekati orang yang dulu baik, selalu ingat perkataan saya di Pagar Kehidupan. Kamu ingat AIDS? Iya, saya ingat nih materi Pagar Kehidupan yang ini nih. Saya ingat banget Mas Aryan pernah bilang, orang yang dulu baik sama kita, belum tentu baik sama kita. Orang yang dulu jujur sama kita, belum tentu sekarang masih jujur. Orang yang dulu setia sama kita, belum tentu sekarang masih setia sama kita. Saya mau berpikiran buruk dulu Pikiran buruknya gimana? Saya lihat dulu data terbaru dia saat ini, dia seperti apa ya? Itu loh. Kamu lihat dulu data terbaru dia sama kamu, belakangan ini yang terbaru gimana? Bener masih baik? Bener masih setia? Bener masih bisa dipercaya? Yakin? Ada datanya nggak? Bukan cuma asumsi. Lihat dulu data nyatanya di mata kita. Lihat, ada nggak data terbaru dia bahwa dia sama baiknya seperti dulu? Ada nggak data terbaru dia bahwa dia masih jujur seperti dia yang dulu kita kenal? Kalau ada, bagus. Kamu boleh berpikiran baik setelah itu karena dia terbukti berdasarkan data terbaru yang kamu lihat. Ingat ya, yang kamu lihat dia masih baik. Tapi ingat, kalau ternyata data terbaru dia malah sebaliknya, dia dulu baik mas, sekarang dia nggak baik ternyata sama saya. Percaya sama data terbaru kamu ya. Jangan percaya sama data yang dulu. Ini yang jadi biang kerok masalah kita, sadar nggak sih? Halo? Ini kan yang jadi biang kerok masalah kamu, betul apa betul? Halo? Benar? Terlalu benar? Kita itu selama ini jadi orang terkesan sial terus, kenapa sih? Ya karena hal ini. Kita berpikir si A, si B kalau dulu baik ya selamanya baik. Akhirnya ketemu lagi sama dia. Kamu percaya tuh minjemin duit sama dia semuanya. Kamu berikan semuanya buat dia, buat mereka. Akibatnya ternyata dia berubah. Ternyata dia tidak sebaik yang kita pikir. Kecewalah kita, bangkrutlah kita, punya hutanglah kita, hancurlah semuanya. Siapa yang buat? Kita sendiri. Karena kita tidak tahu ilmu akan berpikiran buruk yang benar. Ilmu ini emas banget. Setuju nggak? Kalau setuju, klik jempol ke atasnya. Nah, sekarang ini yang paling penting, yang saya ingin kamu pahami, sederhana. Oke mas, saya akhirnya sadar nih, bahwa ternyata selama ini saya pikir berpikiran buruk itu salah. Ternyata boleh ya mas kita berpikiran buruk sebelum kita menganalisa sesuatu. Boleh, asal dengan syarat. Ketika kamu berpikiran buruk, itu untuk menyelamatkan diri kamu dulu. Saya ulangi, berpikiran buruk itu pada dasarnya positif lagi kalau tujuannya, ingat, kalau tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kamu dulu. Bener nggak? Coba lihat kisah hidup kamu. Pernah nggak jadi orang terlalu baik? Jujur aja deh. Pernah nggak sih diri kita jadi orang terlalu baik? Coba ceritain di komentar sekarang yuk. Tulis dulu biar saya bacain, nanti saya support kamu. Kita support bareng-bareng ya. Teman-teman yang curhat di komentar silakan. Iya kan? Kita jadi orang terlalu baik tuh capek lagi. Iya nggak?
Capeknya kenapa? Selalu menghadapi sebuah hal yang sama. Apa itu? Nangis lagi dalam hati. Marah lagi. Udah kayak gitu, mending rezekinya bagus kita. Di saat sedih, otomatis rezeki pun juga berpengaruh. Uangnya makin dikit, penghasilan makin mampet gitu kan. Jodoh juga makin jauh, semua kena deh. Nah itu yang saya ingin ajarkan kepada kamu. Sekarang, ini dia. Saya akan menjadikan materi ini juga sebagai terapi yang paling mujarab seizin Tuhan untuk melancarkan rezeki kamu. Mau nggak? Saya ulangi, mau nggak kamu saya ajarin cara ini untuk bisa memancing rezeki dan jodoh secara masuk akal? Kalau mau, tuliskan di komentar, terima kasih mas, saya butuh ini banget. Silakan. Sekarang, saya harus bocorin dulu beberapa langkahnya. Pertama, kalau diri kamu ingin sembuh dari ini semua, dengarkan saya baik-baik, kamu harus percaya diri dulu. Saya ulangi, kalau kamu pengen sembuh dari ini semua, diri kita harus percaya diri dulu. Tenang. Ya, tenang. Saya tahu kamu bakal bingung gimana caranya mas. Aduh, justru itu mas, saya itu orangnya nggak pedean, saya nggak percaya diri. Iya, saya paham. Susah bagi kamu untuk pede ya. Itulah sebabnya saya ingin sekarang juga coba kamu lihat deskripsi link yang paling atas. Udah, di situ linknya kamu sentuh, ada terapi untuk mengobati percaya diri. Ah Mas Aryan jualan mulu. Sebentar. Orang jualan tuh pengennya untung. Nih, saya kasih tahu, kalau saya mah kagak untung-untung banget. Kalau kamu pengen beli dengan harga murah, masukin kode. Itu beda teman-teman. Bedanya kenapa? Dengerin dulu ya sebelum kamu sentuh ya, dengerin. Terapi yang saya berikan di situ itu hanya mengandalkan terapi mendengarkan sebelum tidur selama 7 hari. Jadi nanti ketika kamu sentuh, di situ ada tampilan banyak afirmasi yang saya buat. Kamu pilih yang percaya diri deh. Ya, itu bagus banget. Udah banyak yang testimoni di DM saya di Instagram. Terima kasih ya, karena kamu sudah banyak yang merespon dengan positif banget. Nah, nanti ketika kamu udah check out, masukkan kode aku mau bahagia, biar harganya jadi murah. Buat apa beli mahal? Iya nggak sih? Biar aja mereka yang beli tanpa diskon bukan kamu. Saya pengen kamu bahagia, saya pengen kamu sembuh. Nah, biar harganya jadi murah, kamu pakai kode voucher aku mau bahagia. Semuanya disambung. Ya, nanti harganya jadi murah, kamu beli. Dengerin selama 7 hari sebelum tidur. Itu sudah saya desain. Sudah saya atur mulai dari lagu latar belakangnya, frekuensinya, termasuk kata-kata yang saya ucapkan itu bisa memulihkan luka di batin kita yang menghalangi kita selama ini untuk jadi percaya diri. Itu cara paling gampangnya. Cukup kamu beli, dengerin setiap malam sebelum tidur 1 minggu aja, lihat hasilnya. Nah, gini, ketika diri kita sudah jadi percaya diri, emangnya kenapa itu bisa mengobati mas? Tolong jelaskan kepada kita. Jawabannya sederhana. Kamu tahu nggak definisi percaya diri itu apa? Percaya diri itu adalah kamu lebih percaya dengan dirimu daripada orang selain dirimu. Sekarang kalau saya tanya nih sama kamu, jujur ya, jawab aja. Kamu lebih gampang percaya sama dirimu atau sama orang lain? Jujur. Saya ulangi pertanyaan saya, jawab dengan paling jujur di hatimu. Kamu selama ini, seumur hidupmu deh belakangan ini, lebih gampang percaya sama orang selain diri kita, selain diri kamu, atau diri kamu sendiri? Yakin? Kamu percaya sama diri kamu? Sesusah apa untuk percaya sama diri kamu? Semakin susah, semakin kamu tidak percaya diri. Itu jawabannya. Nah, kenapa diri kita bisa susah percaya diri, mas? Karena selama ini ada yang ngehalangin di batin kita, di alam bawah sadar, yang namanya luka batin. Coba inget-inget kapan terakhir kali kamu pernah menjadi orang yang inget lagi sama kenangan buruk di masa lalu kamu? Pernah nggak kamu dulu pernah dibully atau pernah dimarahin sama orang tua, maaf, atau sama guru atau sama siapapun yang nyakitin? Peristiwa itu udah lama banget bahkan. Tapi pernah nggak kamu ke flashback lagi? Nah itu tanda-tandanya bahwa batin kita harus disembuhin. Itulah fungsinya afirmasi saya. Jelas ya?
Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Enggak. Saya enggak maksa kok. Ada cara alternatif lain tapi butuh waktu lebih lama. Gimana caranya, Mas? Nih, mulai sekarang kalau kamu lebih memilih cara, saya nggak mau afirmasi, boleh. Ada cara lain nggak? Ada. Gimana caranya? Setiap pagi, kamu jogging atau jalan pagi. Ya, kalau kamu pengen sembuh, percaya dirinya, banyak-banyaklah bergerak setiap pagi. Kenapa setiap pagi bukan sore? Karena sebelum kita beraktivitas, kita butuh jadi orang yang percaya diri. Semakin kita rutin berolahraga di pagi hari, memang efeknya nggak langsung sih, butuh waktu cukup agak lama. Tapi percaya sama saya, semakin kamu sering olahraga, semakin kamu gampang percaya diri. Semakin kamu percaya diri, ditambah kamu rutin menonton video ini aja berulang kali, kamu sadar bahwa ini bener loh. Ketika saya percaya diri, ketika saya menonton ini, saya jadi lebih paham bahwa saya berhak bahagia dengan boleh berpikiran buruk terlebih dahulu demi menyelamatkan diri saya di masa depan. Ya, jadi ini video khusus buat kamu sebagai sahabat saya. Saya memberikan kamu sebuah solusi dan pilihan, dan saya doakan semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan kamu petunjuk dan lepas dari sebuah rutinitas yang sama terus. Apa itu? Jadi orang baik, dikerjain orang, nangis. Jadi orang baik, dikerjain orang, marah. Jangan ya. Mulai sekarang jadi orang baik, bahagia, berkelimpahan, dan damai. Amin. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Bahagia terus ya. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.